Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang rasanya berjumpa dalam suasana Paskah hari ini, karena kita akan menjadi ikut dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Di dalam sukacita kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada suasana Paskah pertama, kita akan mencoba menggali firman Tuhan dari Markus 16 ayat 9 sampai 18 di bawah topik kuasa kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi mereka, ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi mereka pun, teman-temannya itu pun tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela di ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari kebangkitan ini, kita akan mengingat tentang kebangkitan Yesus. Saya teringat dengan sebuah kejadian di mana ada seorang nenek yang sudah tua meninggal dunia. Kemudian ketika pada malam penghiburan, maka orang akan seperti biasa menyanyikan, melantunkan lagu-lagu penghiburan. Kemudian tiba-tiba lampu padam. Ketika lampu padam, tidak lama setelah itu menyala lagi. Dan setelah lampu menyala, dilantunkanlah lagi lagu puji-pujian, lagu penghiburan. Namun yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, tiba-tiba ada orang fokus melihat kepada tangan daripada yang meninggal ini. Di tangannya kelihatan bergerak. Kemudian yang di dekat yang meninggal itu berangsur-angsur untuk bergeser pergi karena ada perasaan takut. Kemudian lama-kelamaan diperhatikan semakin kencanglah gerakannya, dan diusahakanlah berani untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Bapak Ibu, ada kucing masuk ke sarung yang meninggal ini. Dan biasanya memang kucing itu bersama-sama dengan yang meninggal itu dan selalu tidur bersama di tempat tidurnya.
sehingga membuat ketakutan yang sangat besar bagi orang yang dicintai atau yang mencintai daripada yang meninggal itu. Betapa besarnya, betapa kagetnya mereka, ternyata bukan yang hidup, yang mati itu. Ketika mereka beranggapan bahwa yang mati itu akan hidup, mereka ketakutan. Karena memang tidak pernah terjadi demikian. Mari kita bayangkan betapa sulitnya para murid-murid untuk mempercayai kebangkitan Yesus. Para orang-orang yang mencintai Yesus, yang mengasihi Yesus, untuk meyakini bahwa kebangkitan Yesus sudah bangkit. Karena memang sangat jelas pada Jumat Agung diterangkan bagaimana proses kematian Yesus itu memang betul-betul mati, bukan pura-pura mati. Kemudian masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, Yesus menampakkan diri kepada orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya, yang bersama-sama dengan Yesus selama ini. Pertama kepada Maria Magdalena yang pernah disembuhkan Yesus. Kalau di sini dikatakan bahwa Yesus pernah mengusir setan dari Maria Magdalena dan dia menjadi sembuh. Dan ketika itu diketahui oleh Maria Magdalena dan menyadari itu bahwa memang Yesus yang bangkit, diceritakan kepada orang-orang pengikut Yesus yang lain, maka sulit juga untuk dipercaya. Karena memang tidak mungkin bisa terjadi. Karena begitu pun itu bisa terjadi, akan menakutkan, menyeramkan bagi mereka. Meski selama hidup Yesus merupakan kesayangan mereka dan menyayangi mereka. Kemudian Yesus berbicara kepada dua orang yang berjalan di jalan Emmaus. Ketika mereka berjalan, mereka juga tidak mengenal, namun akhirnya mengenal juga dan mengatakan, "Engkau adalah Mesias itu." Namun ketika setelah terjadi hal itu diceritakan lagi kepada yang lain, mereka juga tetap tidak percaya, karena itu sulit untuk dipahami dan dimengerti. Dan pada akhirnya, pada firman Tuhan ayat 14, Yesus menampakkan diri kepada 11 orang murid-murid Yesus, kepada teman-teman yang lain. Kepada yang 11 orang itu Yesus menampakkan diri. Dan Yesus langsung marah kepada mereka dan menjadi memarahi karena ketidakpercayaannya. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Yesus marah ketika melihat bahwa para murid tidak percaya? Karena memang Yesus sudah sejak sebelumnya menyatakan bahwa 3 hari setelah kematiannya dia akan bangkit kembali. Namun para murid-murid oleh karena kesedihan, kepanikan, dan berbagai hal otak yang digunakan sehingga sulit untuk mempercayai kebangkitan Yesus dari kematian. Sehingga mereka sulit untuk mempercayainya. Namun Yesus memarahi karena mereka lupa akan apa yang sudah dinyatakan Yesus bagi kehidupan mereka. Kalau kita baca pada firman Tuhan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hatinya. Dikatakan kedegilan hati. Meskipun sudah diberitakan kepada orang-orang yang dekat dan sudah diberitakan 1 orang, 2 orang, namun mereka masih tetap menguatkan hatinya, degil hatinya. Artinya memang sudah selayaknya mereka untuk mengingat, sudah selayaknya mereka untuk memahami apa yang sudah dikatakan Yesus bagi mereka. Namun mereka menguatkan, mengeraskan hatinya. Yesus di dalam kebangkitannya bukan hanya memperhatikan kedegilan hati. Yesus langsung berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia
beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bapak Ibu yang terkasih, kebangkitan Yesus menjadi sebuah amanat baru bagi kehidupan kita, yaitu untuk pergi. Pergi berarti tidak berdiam diri. Pergi berarti meninggalkan kenyamanan sebelumnya, menuju kepada sesuatu tempat yang belum diketahui. Itulah pergi. Kemudian dikatakan ke seluruh dunia, bukan kepada tempat di mana yang hanya kita senangi, bukan hanya tempat di mana yang kita sukai, namun ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia, merupakan amanat yang diberikan Yesus kepada kita. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya, dikatakan pada firman Tuhan kepada segala makhluk, bahwa kehadiran orang percaya di dalam kehidupannya akan menjadi memberitakan kebangkitan dan penebusan Yesus kepada seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada ternak, kepada pohon, kepada segala yang ada. Akan diberitakan Injil tersebut, diberitakan tentang berita keselamatan tersebut. Dikatakan pada firman Tuhan ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya memang kebangkitan Yesus yang begitu sulit untuk dipercayai itu, kematian Yesus yang sulit untuk dipahami itu, kelahiran Allah menjadi manusia yang sulit untuk dimengerti itu, harus diberikan pemahaman kepada orang lain yang belum memahami. Diberikan pengertian kepada makhluk, kehadirannya menjadi menghadirkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyatakan siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, percaya dulu, kemudian dibaptis, disatukan dengan Yesus di dalam kematiannya, dan disatukan dengan Yesus dalam kebangkitannya, sehingga menjadi beroleh keselamatan yang sudah disediakan oleh Yesus bagi kehidupannya. Dan dikatakan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Sekarang tergantung kepada kita, pemberita ini, kepada kita yang sudah percaya ini, apakah memberitakannya? Hukuman atau keselamatan sudah menjadi diberikan kepada kita. Apakah orang akan menerimanya atau tidak menjadi bukan urusan kita, namun urusan kita memberitakannya. Bapak Ibu yang terkasih, orang percaya harus melakukan tugas penginjilan, tugas menyatakan keselamatan, penebusan, berita sukacita yang daripada Kristus dalam kehidupannya. Soal untuk menjadi dia percaya atau tidak, asal sudah disampaikan, berita itu adalah menjadi tugas daripada orang yang percaya atau tidak tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini juga mencoba melihat tentang hal-hal yang akan diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang akan melaksanakan tugas itu. Yang pertama, diberi kuasa. Dikatakan mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka.
mereka akan mengusir setan demi namaku. Artinya, Yesus memberikan kuasa kepada orang yang mau. Kemudian yang mau tersebut akan menggunakan nama Yesus, stempel daripada Yesus di dalam diri kita. Kemudian orang itu akan menerima kuasa. Orang percaya yang memberitakan Injil akan menerima kuasa. Yang kedua, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Memiliki bahasa-bahasa yang baru. Mendapat skill yang baru. Bahasa yang baru. Apa saja bahasa yang baru? Yang pasti sesuatu bahasa yang bukan bahasa kita, yang menjadi dimengerti orang lain. Bahasa ini ada banyak. Ada bahasa tubuh, ada bahasa verbal, dan ada bahasa non-verbal. Namun bahasa baru ini adalah menjadi sebuah skill diberikan Allah bagi orang yang mau. Dia harus diberikan kemampuan yang baru. Kemudian dikatakan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Adalah mendapat kekuatan baru. Orang yang mau untuk memberitakan Injil dalam sukacita, dengan rela hati, mereka akan disertai oleh Tuhan. Dikatakan, bukan dikatakan pada firman ini, mereka tidak akan menemukan racun, mereka tidak akan menemukan ular, tapi mereka menemukannya, tapi tidak akan menginfeksi kepada mereka. Artinya, ada penyertaan Tuhan. Kebangkitan Yesus menyatakan penyertaannya bagi kehidupan kita, bahwa Allah, Yesus bersama dengan kita dalam segala perjalanan kita. Dan yang berikutnya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini mau mengatakan diberikan karunia. Mereka yang mau memberitakan Injil akan diberi karunia daripada Tuhan. Bukan menjadi dia penyembuh, tapi Tuhan tetap menjadi sebagai penyembuh. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi penyembuh. Tidak akan ada waktu untuk menyombongkan diri atas apa yang diberikan Tuhan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitan Yesus menjadi sebuah berita yang harus dibawakan, diberitakan bagi kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Yesus merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada kita pada saat ini. Kita harus memberitakannya, karena memang kebangkitan Yesus menjadi keselamatan bagi kita. Ketika kita mempercayainya, dibaptis olehnya, kita akan diselamatkan. Namun, kuasa kebangkitan itu, ketika sudah kita mengerti, kita pahami, tidaklah hanya tinggal bagi kita sendiri, namun harus juga diberikan bagi orang-orang yang di luar kita. Sebagaimana Maria Magdalena, sebagaimana kedua orang yang berjalan di jalan Emmaus, dan juga ke-11 murid-murid Yesus mendapat tugas untuk memberitakan. Ketika kita memberitakannya, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita diperlengkapi untuk menjadi pemberita yang memiliki, mendapat kuasa, mendapat kekuatan baru, disertai dan diberi karunia oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kebangkitan Yesus merupakan keselamatan bagi kita. Kalau demikian, apakah saudara
siap untuk memberitakan Injil? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami akan kuasa kebangkitan Yesus. Jadikan firman ini menjadi bahagian kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.